Kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan, ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada, seluruh peserta yang telah membuka acara ini. Dan, saya ingatkan kepada teman-teman, jika berkenan untuk berinfak dan bersedekah untuk acara kajian ini dan untuk kedepannya juga bisa melalui media, dompet online, dompet digital Dana dengan nomor 083123949739 atas nama Rahmat Hidayat atau melalui rekening bank Permata dengan nomor rekening 1234184 Sekali lagi, untuk dompet digital Dana dengan nomor 083123949739 atas nama Rahmat Hidayat atau melalui rekening Bank Permata dengan nomor rekening 1234184 atas nama Rahmat Hidayat. Dan untuk konfirmasinya bisa melalui link yang akan dikirimkan oleh pihak panitia di kolom chat. Baik, memasuki acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudara Ibrahim Anton. Ahlan wa sahlan Ibrahim. Ahlan wa sahlan. Oke, baik. Dimohon untuk seluruh peserta bisa mendengarkan dan menyimak baik-baik ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ibrahim. Oke, kepada saudara Ibrahim Anton, tafadhol. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ihbita minha jami'an. Ba'dukum li ba'din adu. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Ibrahim. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan yang akan untuk sambutan pertama yang akan disampaikan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh saudara Al-Qaeda As-Siddiqi. Ahlan wa sahlan Al-Qaeda. Ahlan bik, rahmat, ya. Baik, nampaknya sudah terhubung ya. Kepada saudara Al-Qaeda, tafadhol untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya takzimi kepada pemateri kajian tematik kali ini di Roisa Sabab, yaitu Ustadz Afian Abdurriyadi. Kemudian yang saya hormati Pembina Rohis Asyabab Polman Astra, Ustadz Afriana Agatara Madiantama. Kemudian teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah menganugerahkan kita berupa nikmat sehingga kita dapat mengikuti kajian tematik kali ini dengan keadaan sehat dan bisa mendengar. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai Ketua Rohis berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah berkenan hadir pada kajian tematik kali ini. Kajian tematik Rohis Asyabab ini dilakukan setiap 2 pekan sekali. Berhubung ini pematerinya dari luar kampus atau luar dari Polman, maka kami pakai Zoom, pakai aplikasi Zoom. Sehingga ada juga peserta dari luar Polman boleh ikut. Semisal di kelanjutannya ada kegiatan lagi dari Rohis kami yang menggunakan Zoom, insya Allah diundang kembali teman-teman yang sudah hadir dari luar Polman Astra. Tema kajian kali ini menurut saya sangat menarik bagi kita semua karena suatu hal yang diangkat dari tema ini adalah Al-Quran, suatu kitab yang kita baca, harus baca setiap hari. Bagaimana sih untuk menjadikan teman atau sahabat dari Al-Quran itu? Nah, itu akan disampaikan dari Ahlul Quran, yaitu Ustadz Afian Abdurriyadi. Mohon teman-teman menyimak dengan baik. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah kepada saudara Al-Qaeda atas sambutan yang telah diberikan. Baik, dilanjutkan untuk sambutan yang kedua, yaitu dari pembina Rohis Asyabab, yaitu Mas Afriana Agatha Rahmadiantama. Ahlan wa sahlan, Ustadz Afri. Ahlan bik. Oke, nampaknya sudah terhubung. Ya. Baik, kepada Mas Afri, tafadhol untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita, mungkin yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, dan mungkin yang dapat kita hitung dan mungkin yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Maka dari itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin saja, melainkan dengan memaksimalkan apa-apa yang dapat kita lakukan untuk beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah memperjuangkan risalah Allah dari zaman dahulu dan hingga sekarang dapat kita laksanakan dengan mudah. Maka dari itu adalah kita sama-sama memperjuangkan dan menegakkan apa yang telah beliau perjuangkan pula, karena ini benar, suatu kebenaran yang hak yang harus kita tegakkan sampai yaumil akhir nanti. Semoga kita semua menjadi umatnya beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya sangat berbangga sekali pada malam hari ini, karena memang dikembalikan di dalam forum yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada suatu muatan, suatu pembahasan kajian ilmu agama yang senantiasa bermanfaat kepada kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dan perkenalkan, nama saya Afriana Agatha. Di sini secara status mungkin sebagai pembina Rohis Asyabab, tapi saya juga masih banyak perlu belajar dan menimba ilmu dari teman-teman sekalian, apalagi kepada Al-Karam pemateri Ustaz Rian Abdul Riyadi. Salam kenal dari saya pribadi. Semoga nanti kita dapat bersilaturahim, syukur-syukur bisa tetap buka. Amin insyaallah. Semoga teman-teman yang hadir baik dari Polman maupun di luar Polman Astra dapat mengambil hikmah dari semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Rohis Asyabab, karena dalam kondisi yang saat ini kita bisa maksimalkan di daring. Maka dari itu segala kekurangannya kami mohon maaf, dan mungkin sebagai saran atau masukan bisa langsung disampaikan kepada kami. Insya Allah kita ikhlas menerimanya dan sebagai bentuk perbaikan di acara-acara berikutnya. Mungkin itu saja, dan terakhir mungkin karena ini merupakan kajian tematik, insya Allah cukup menarik karena temanya harusnya sudah kita sudah lazim pada diri kita bahwa memang Al-Quran sumber segala sumber dan merupakan pedoman umat Islam, dan kita harusnya lebih dekat ya, sebenarnya apapun akan kembali ke
pedoman tersebut. Maka dari itu, bagaimana kita mendekatkan dengan Al-Quran, ya insya Allah dengan melalui kajian ini kita menjadi lebih dekat dan sebagai makin jelas ya nanti untuk apa-apa yang siap ditanyakan, silahkan nanti ada waktunya tersendiri. Insya Allah saya juga akan berusaha memaksimalkan untuk menerima dan bertanya apabila ada yang belum dipahami. Mungkin itu saja, semoga hikmat dan khusyuk dalam melaksanakan, dan semoga dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sia-siakan waktu ini, karena memang bukan hanya waktu tapi mungkin kuota internet juga. Dan semoga kita tetap selalu diberikan kesehatan dan selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Mas Afri atas sambutan yang diberikan. Nah, baik. Kita akan memasuki acara selanjutnya nih, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu kajian. Nah, apa sih yang mau kita bicarain pada malam hari ini? Nah, jadi kajian ini tuh sebenarnya sudah tertera di pesan siaran yang disebarkan oleh teman-teman panitia ya, dan juga di story Instagram Rohis Asyabab. Nah, yang belum follow dulu biar bisa tahu kajian selanjutnya. Nah, jadi kajian pada malam hari ini kita akan membahas tentang ini, menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupku. Nah, tausiah ini akan disampaikan oleh Ustadz Arfian Abdur Yadi Hafizullah. Beliau mempunyai keseharian menjadi pengajar privat Al-Quran Tahsin dan Tahfiz for Family. Kemudian juga mempunyai bagian di pengasuh panti asuhan Mekar Melati di daerah Sleman, Yogyakarta. Kemudian juga beliau sebagai pendiri atau founder dari sebuah komunitas bernama Kataku, yaitu Kader Tahsin dan Tahfiz Al-Quran. Nah, langsung saja nih. Ahlan wa sahlan Pak Ustadz. Ahlan bik. Ya, baik, nampaknya sudah terhubung. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kepada Pak Ustadz, tafadhol untuk memberikan kajian pada hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan hanya kepada Allah lah kita memuji, meminta pertolongan dan memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan hanya kepada Allah lah kita berlindung dari buruknya diri kita dan dari jahatnya amal kita. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin teman-temanku dari Rohis Asyabab Polman Astra yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Afriani Agata yang saya hormati, semoga berkumpulnya kita online ya, ini mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni kita semua,
Semoga Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga bertemu dengan Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini selain alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Ya, meskipun kita masih berada di masa pandemi begitu, saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya, yakni untuk senantiasa meningkatkan imun, ya. Meningkatkan imun. Mungkin dengan berolahraga, dengan kemudian minum vitamin, atau mungkin minum segelas susu, ya, minum makan makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Ya, dan yang tentu kita udah tahu lah ya, kita udah dewasa sejak Maret awal pandemi dimulai di Indonesia ini, kita udah mulai dewasa bahwa yang diperbaiki adalah sistem imun kita sendiri. Gitu. Dan selain itu juga harus mematuhi protokol yang berlaku di negara kita tentunya. Akan tetapi selain kita meningkatkan imun, kita juga harus meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cek sejak awal pandemi di bulan Maret ya kurang lebih ya, sampai di Desember ini sudah mau ganti tahun, apakah iman kita sudah bertambah atau sama saja? Ya. Ini terlepas dari orang ngomong-ngomong konspirasi dan sebagainya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Maka ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah berkehendak, pasti akan ada hikmah di baliknya. Ya. Ada orang yang ketika datang pandemi, datang sebuah penyakit, dia khawatir akan rezekinya. Ada yang kemudian jualannya nggak laku. Mohon maaf sampai di bukan DO ya, kalau pekerjaan apa sih? Di PHK ya. Di PHK begitu. Apakah dia masih yakin rezeki itu ada di tangan manusia, ada di tangan bosnya? Ya. Harusnya kemudian manusia itu bisa berpikir bahwa rezeki itu bukan berada di kantor, bukan berada di tempat kerja, akan tapi rezeki berada di langit, yang artinya kita harus menjemput ke langit, ya bukan berarti kita terbang, begitu ya. Maksudnya kita minta yang ada di langit, begitu ya. Jadi selain imun, kita juga harus meningkatkan iman. Jangan sampai dari awal sampai sekarang iman kita masih sama saja. Ya, saya pernah bertanya maksudnya, ini ujian ya. Kenapa kita harus dikasih ujian sama Allah? Ya, padahal kan Allah katanya maha sayang. Biasanya kalau orang sayang itu dia akan dieman-eman, bukan dieman. Eman-eman itu bahasa Jawa ya. Akan dimanjakan, bahasanya begitu. Tapi tidak, lain dengan Allah. Ya, Allah ketika semakin cinta sama seorang hamba maka akan diuji, dikasih ujian. Semakin dia beriman maka ujiannya semakin berat. Ya, ini ujian buat kita semua. Ibaratnya kita start bareng. Ya, kita semua satu negara start bareng. Nanti kalau sudah sampai akhirnya, kita tinggal lihat siapa yang imannya semakin tinggi, semakin meningkat, siapa yang semakin down atau semakin turun. Begitu ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita ikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan juga yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang menjadikan Al-Qur'an teman hidupku. Cielah teman hidup. Ya, gitu ya, harusnya pemuda tuh gitu tuh ya, cinta dengan Quran, bukan cinta dengan nggak usah dibahas. Kita bukan itu bahasanya ya, cinta dengan Quran. Oke, baik. Mengenai cinta kepada Al-Quran, kita harus tahu dulu dasarnya. Ada dalam Islam ada namanya konsep wa'dun dan juga wa'idun. Wa'dun itu kita mengetahui fadilah dari suatu amal yang akan kita kerjakan. Itu namanya wa'dun. Kalau wa'idun, kita mengetahui siksaan atau ancaman dari Allah kalau kita meninggalkan suatu ibadah, atau kalau kita mengerjakan larangannya Allah. Begitu. Apa manfaat sholat?
5 waktu misalkan. Apa manfaat sholat tahajud? Ya, kita harus tahu manfaat-manfaatnya atau fadilah-fadilahnya. Demikian juga kita mengerjakan atau menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup atau teman hidup kita. Begitu ya. Kita berangkat dari suatu hadis dari riwayat Imam Ahmad bahwa kata Rasul, Allah itu mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Inna lillahi ahlina minan nasi. Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Ya, kata sahabat, siapa mereka? Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka adalah ahlul Quran. Jadi keluarga Allah itu adalah ahlul Quran. Dan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah orang-orang yang terpilih. Ya, wa khassatukum. Ya, orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah Al-Quran. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa siapa ahlul Quran itu sebenarnya, ya, bukan hanya yang membacanya rutin, bukan hanya yang kemudian dia menghafalnya 30 juz dan mentok 30 juz ya. Karena ada yang mengatakan sampai 30 juz. Kegoblokan kalian. Oke, baik. Dan kemudian siapa yang dimaksud ahlul Quran? Dialah yang senantiasa juga mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Oke, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kiat agar kita bisa ya menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita? Oke ya, nanti bisa disiapkan catatan. Nah, kalau mau diingat juga nggak apa-apa. Tapi kata Imam Syafi'i, ilmu itu kuncinya atau biar nggak lari dia dengan dicatat, gitu ya. Tapi ada beberapa yang memang kuat hafalannya, nggak masalah, gitu ya. Kalau saya dulu memang seringnya mencatat begitu ya, karena saya sadar ingatan saya nggak kuat begitu. Tapi dalam hal yang lain ada juga yang kuat, gitu ya teman-temanku ya. Oke, baik. Kita masuk ke poin yang pertama. Kiat-kiat untuk dekat dengan Al-Quranul Karim. Yakni kita harus menyediakan waktu khusus. Kita punya waktu 24 jam sama semuanya. Ya, saya yakin nggak ada yang 25 jam begitu ya. Kecuali melek ya, bergadang begitu. Kita harus punya waktu khusus dari 24 jam itu 1 sampai 2 jam khusus ya. Quality time atau me time bersama Al-Quran. Ya, entah itu dengan membacanya, entah itu dengan menghafalnya, atau dengan mentadabburinya. Tapi di poin pertama ini saya tekankan untuk membaca terlebih dahulu. Ya, membaca. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menolong li ashabi, ya, menolong siapa saja yang menganggapnya sahabat atau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dia. Hanya dengan membacanya saja kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Apalagi sampai kita kemudian menghafalnya, sampai kemudian kita mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu ya. 1 sampai 2 jam nggak lama lah ya. Di waktu itu saya sarankan HP dimatikan, kemudian pokoknya notif-notif dimatikan saja atau di mode pesawat begitu ya. Biar apa? Biar kita tuh full berinteraksi dengan Qur'annya tuh full, nggak nanggung-nanggung. Kita pernah suatu kali kita ada telepon, ada orang yang berisik, ya kita diemin, ya maksudnya bukan diemin, kita ingetin dia, jangan berisik lagi telepon nih, atau kita agak minggir. Segitunya sama manusia. Ya, seberapa peduli kita sama Quran coba. Ya. Baca Quran, ada notif WA masuk, baca WA. Ya elah. Katanya mau jadi ahlul Quran. Gitu ya. Jadi 1-2 jam tidak lama. Ya, kita masih punya 22 sampai 23 jam untuk pegang HP, ya. Begitu. Maksudnya di luar jam-jam yang kita mengerjakan tugas kuliah dan juga pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau ada teman-teman dari luar yang sudah bekerja, begitu. Jadi misalkan cari-cari waktu yang enak begitu, pagi hari, gitu ya, atau ba'da maghrib sampai kemudian setelah isya, ya terserah nanti bisa diatur sendiri. Itu
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus punya mushaf khusus. Yang mushaf itu akan kita pegang sampai nanti, ya, sampai terakhir nanti. Saya siapkan mushaf. Saya punya satu mushaf, dia udah buluk banget. Dia dari dulu saya pegang, maksudnya ketika awal mulai belajar Al-Quran sampai saat ini masih pakai Quran yang sama, begitu ya. Biar berasa, begitu. Biar berasa. Kalau kita nggak punya Quran khusus, nanti istilahnya apa ya? Ada rasa yang pengorbanan yang kurang, gitu ya. Nggak lengkap lah pengorbanannya. Ukuran saya sampai sampulnya itu sobek-sobek gitu ya, udah nggak bentuk warna yang bagus lagi, udah buluk lah begitu. Tapi kendati demikian, itulah yang nanti akan menjadi hujah bagi kita. Kata Quran mungkin, ya Allah, saya yang dulu sering digunakan oleh fulan, ya, oleh ini itu untuk mentadabburi, belajar bacanya, menghafalnya setiap pagi, siang, sore, ya, sampai kemudian dalam langkahnya dia selalu ingat dengan Al-Quran. Jadi poin yang kedua, punya mushaf yang khusus. Di sini saya akan kasih tahu saja kepada teman-teman, nanti ada 2 pembagian mushaf, nanti mereknya silakan cari sendiri kalau sudah punya, ya, nggak apa-apa. Misalkan kalau dari dulu sudah terbiasa dengan khot atau cetakan dari Departemen Agama, silahkan pakai yang itu terus, ya, jangan ganti-ganti, ya. Kalau sebagian teman terbiasa dengan khot atau yang cetakan dari Madinah, maka pakai itu terus, ya. Karena nanti bisa bingung kalau pindah dari satu mushaf ke jenis mushaf yang satunya lagi, nanti bingung. Ya, ada beberapa perbedaan memang. Gitu. Jadi kalau gimana taunya, nanti coba cari aja di Google atau di YouTube perbedaan khot atau Rasul Utsmani dari cetakan Departemen Agama dan cetakan dari Madinah. Kalau saya pakai cetakan dari Madinah karena dari dulu biasanya pakai cetakan dari Madinah. Gitu. Dan juga pas cari Quran yang memang siap atau memang dipersiapkan dicetak itu untuk dihafal. Ya, sebagai ciri-cirinya dia totalnya ada 604 halaman, gitu ya. Totalnya ada 604 halaman. Di halaman terakhir itu surahnya hanya Qul, kemudian Al-Falaq dan juga An-Nas. Gitu ya. Ciri-cirinya di situ. Nanti enak kalau buat belajar. Syukur-syukur ada artinya, syukur-syukur ada sedikit tafsirnya dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke kiat-kiat yang ketiga, yakni mempelajari detil-detil Al-Qur'an. Ya, mempelajari detil-detil Al-Qur'an. Kita kalau cinta atau kalau pengen suatu hal itu kita miliki, ya kan? Ini kan konteksnya kan kita pengen Al-Qur'an menjadi bagian dari hidup kita. Quran menjadi solusi, menjadi sahabat yang baik buat kita. Ya, kalau kadang kita punya sahabat orang, ya, kita nggak tahu juga, kadang dia suka ngomongin kita di belakang kah ataupun yang lain sebagainya, gitu. Masih ada kemungkinan kejelekan. Tapi Al-Qur'an tidak mungkin ngomongin, ya. Karena kalamullah, gitu, kalamullah. Bahkan Al-Qur'an lah yang nanti akan menolong kita. Ya, insya Allah demikian. Nah, detil-detil Al-Qur'an tuh misalkan apa? Pertama begini, ya, kita kalau mau belajar Al-Qur'an jangan langsung loncat, ya, jangan langsung loncat misalkan ke tafsirnya. Itu terlalu tinggi. Kita kan kalau mau naik anak tangga itu kan harus per anak tangga kita naiki. Ya, kalau mungkin langsung 5 anak tangga nanti jatuhnya nggak tahu lah, ya. Sakit, ya, sakit, bisa jatuh pula ke belakang gitu. Nah, demikian juga kita mempelajari harus bertahap, ya, dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ya, di sini saya jelaskan mengenai tahsin. Kita harus membaca, atau tahsin itu memperbaiki bacaan Quran dia. Kata Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Matan Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, ya. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Jadi, ya, hukumnya wajib.
Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, barang siapa yang dengan sengaja dia tidak mentajwidkan bacaan Qur'annya, maka dia berdosa. Dia udah tahu nih bacaannya tuh belum pernah disetujui, maksudnya belum pernah ada orang yang bacaanmu bagus nih, bacaanmu benar nih secara makharijul huruf, kemudian secara sifatul huruf, begitu. Nah, maka dari itu mulai dari itu dulu kita belajar lagi dari yang namanya makharijul huruf, bagaimana membaca dari A sampai Ya dengan baik dan benar. Kemudian misalkan ada namanya sifat-sifat huruf, ada al-hamsu, dia huruf yang keluar nafas, kayak misalkan fa, sa, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Ada al-jahru, huruf yang tidak boleh keluar nafasnya sama sekali. Asyiddah yang tertekan, ar-rakhawah yang terlepas, hurufnya ringan. Ya, kemudian isti'la, lidahnya harus naik ke langit-langit, istifal, lidahnya harus turun. Gitu. Terus selama ini kita belajar Al-Quran, pernah nggak dengar istilah-istilah seperti itu? Saya kira belum ya. Saya beberapa ngajar di tempat privat begitu ya, itu mereka banyak yang bilang ini istilah yang sangat asing, yang tidak didapatkan di TPQ di masjid ataupun di musola-musola di daerah masing-masing. Ya jarang sekali. Itu maka tujuannya saya membuat kader kataku itu tujuannya di situ teman-teman ya. Mohon doanya juga ya biar dilancarkan gitu. Karena kita krisis sekali untuk pengajar Al-Qur'an yang berkompeten. Gitu. Biasanya kan begini, orang lulus SD udah walaupun belum Quran begitu kan, dia udah malu ikut datang ke masjid. Akhirnya biar dia mau datang ke masjid, ya udah disuruh ngajar aja. Dia ngajari adik-adiknya padahal bacaannya belum benar, bacaannya belum bagus, belum sesuai dengan kaidah tajwid. Itu tahsin. Ya, saya punya rumusan untuk belajar tahsin itu kita harus menempuh 180 jam terbang. 180 jam terbang untuk belajar. Ya, ngajarnya nanti juga sama, 180 jam. Gitu. Kemudian kita lanjut ke setelah tahsin ke tahfidz terlebih dahulu. Ya, menghafal Al-Qur'an. Ini udah mau berakhir nih tahun 2020 nih. Sejak awal kita punya resolusi itu, adakah Al-Quran dalam daftar resolusi kita? Gitu ya. Adakah hafalan Quran masuk dalam list untuk kita perbaiki lagi? Jangan kemudian kita dari dulu sampai sekarang kulhu lagi ya lah. Kita baca sunnah alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Qul huwallahu ahad, itu surat paling favorit ya. Anak TK, anak SD juga baca itu. Ya. Kita harus ada peningkatan lah gitu. Ya minimal jangan baca kulhu gitu ya. Bacanya apa? Al-Kautsar ya, sama aja dong. Gitu. Ya minimal tambahlah al-lail, asyams sampai kemudian juz 30 itu kita kuasai gitu ya. Kalaupun belum hafal seluruh surahnya, hafalkanlah minimal 5-10 ayatnya. Itu kan pendek-pendek. Namanya juga surah pendek. Gitu ya. Nah, jangan mau kalah sama yang anak-anak kecil lah ya. Ingat, Al-Quran tidak terbatas dengan profesi, tidak terbatas dengan pekerjaan. Ya sama aja profesi dengan pekerjaan ya. Jadi jangan batasi kita dengan pekerjaan. Pekerjaan ini nanti susah belajar Al-Qur'annya, ya tinggal mau atau enggaknya saja. Toh ada yang TNI hafal Quran 30 juz. Begitu kan? Itu kan tinggal maunya saja. Ada kemauan atau tidak dalam diri kita. Seberapa besar kita pengen menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, sebagai teman kita. Nah, yang ketiga setelah tahsin tahfidz, kemudian baru lanjut ke kemudian tafsirnya. Setelah tafsir dipelajari, ini sudah level yang lebih lanjut lagi begitu ya. Bisa ikuti kajian-kajian yang berada di kota-kota masing-masing. Kalau lagi pandemi seperti ini, coba cari di kajian-kajian online begitu ya. Yang ada juga yang sistematik juga ada. Nah, 3 itu kemudian setelah tafsir baru ke mengamalkannya. Ya, yang penting itu pengamalan. Ya, kita pelajari satu ayat, kita pahami, kita benarkan bacaan kita, dipraktikkan ketika membaca dan sempurna sudah insya Allah. Begitu ya.
pernah dengar hadis seperti ini ya, orang yang membaca dengan terbata-bata maka baginya 2 pahala. Gitu ya. Ini jangan diputus. Kebanyakan orang baca hadis diputus sampai di sini. Akhirnya semua orang hanya akan membaca dengan terbata-bata saja. Itu hadisnya satu paket, ada lanjutannya. Dan siapa yang membacanya dengan mahir, dengan lancar, maka dia akan bersamaku di surga, kata Rasul. Tuh, yang mahir, yang lancar, bacanya bagus, kualitasnya ya, bukan lagunya. Saya nggak bilang lagunya. Lagu nantilah urusan kesekian. Secara makhraj, secara sifatul huruf, bagus bacaannya, nanti dia akan bersama Nabi di surga. Katanya begitu, kata Rasul demikian. Gitu ya. Oke, insya Allah itu yang ketiga. Jadi mempelajari detil-detilnya. Kemudian yang keempat adalah menjadi manusia yang terbaik. Ya, jadi sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kita sering dengar hadis ini mungkin ya. Sebaik-baik kalian, ya, sebaik-baik kalian di antara orang yang paling baik masih ada orang yang terbaik lagi. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yakni siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya atau mengamalkannya. Jadi orang yang terbaik menurut Rasul dan menurut Allah pastinya itu bukan orang yang paling tinggi pendidikannya, bukan orang yang paling tinggi ya jabatannya, orang yang paling gede gajinya, kaya begitu, orang yang paling banyak keturunannya, subur-subur. Bukan orang yang kemudian bagus status sosialnya di masyarakat dan lain sebagainya, bukan. Tapi adalah orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Mulai dari tingkatan paling bawah. Nggak apa, nggak usah malu kita belajar abata lagi. Oh memang salah kok cara bacanya. Begitu maksudnya. Ya. Nah kemudian dia setelah belajar itu dia mau mengamalkan dalam kehidupannya. Kalau dia hanya baca saja, belajar saja, hanya sampai ke tenggorokan atau sampai ke mulutnya saja, ya bacaannya tidak sampai ke hati, kemudian diamalkan, masih belum termasuk ahlul Quran, kata Syekh Sholih Al-Fauzan tadi di awal. Gitu ya. Jadi banggalah teman-teman kalaupun nggak punya banyak harta, kemudian tapi kita masih punya Al-Quran ya di rumah kita atau di kosan ya, yang masih di kos, saya yakin pasti punya Quran. Ya, saya yakin punya Quran di kamar. Jangan sampai Quran berdebu lah ya, kasihan banget gitu. Bukan Quran yang kasihan, kalian yang kasihan gitu loh. Ya, kalian ngapain aja selama ini nggak baca Quran? Gitu ya. Jadi sayangi hidup kita melalui menyayangi Al-Quran. Gitu ya. Tujuannya apa begini? Ada satu hadis yang sangat menarik, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah. Ya, warattil, dan kemudian tartilkanlah ya. Apa itu tartil? Ada di surah Al-Muzammil ayat keempat, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Tartil itu artinya perlahan, jangan cepat-cepat kalau baca Quran. Ya, tartil itu perlahan. Ya. Setiap huruf tadi saya sudah jelaskan, setiap huruf dia mempunyai hak ya. Misalkan huruf A dia harus mangap ya, bukan mangap lebar, tidak ya. Dia punya makhraj dan punya sifat, semua harus terpenuhi. Makanya kalau baca cepat terkadang banyak kesandungnya. Sudah tahu bacaannya belum benar, bacanya cepat-cepat lagi gitu. Mau ngejar apa emang? Gitu ya. Nah, insyaallah kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana kamu telah mentartilkan bacaanmu di dunia. Ya, maksudnya kita udah belajar dulu, disuruh belajar dulu nih sama hadis ini. Ini hadis qudsi ya. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya tempatmu di surga itu berakhir atau berhenti di akhir ayat yang engkau baca. Nah, ini sebenarnya fadilah untuk menghafal Al-Quran. Kalau saya gambarkan begini, kita tuh nanti di surga, ya insya Allah di surga ya, nggak ada orang yang pengen masuk neraka tuh, kecuali orang-orang yang dablek aja dia.
Di surga tuh kita udah masuk surga semuanya, di sana nanti ada bahasa saya kayak apartemen gitu ya. Apartemen kan dia berlantai-lantai. Semakin kita banyak hafalan, semakin tinggi kita punya kamar di sana. Ya, punya ruangan. Ya, jadi qul huwallahu ahad, satu naik. Allahus samad, naik lagi satu. Lam yalid wa lam yulad, naik lagi. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, naik lagi. Ya, udah habis hafalannya, ya udah berhenti di situ aja. Tapi kalau orang yang banyak hafalannya terus baca lagi, naik terus semakin tinggi dia bisa punya derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita penginkan. Ya. Banyak dari kalangan teman-teman kita yang menyangka begini. Ini pemahaman yang salah ya. Mohon maaf. Nanti kalau menghafal Al-Qur'an, kemudian setelah hafal kita lupa, dosanya double ya. Akhirnya dia nggak mau ngafal. Mending kita nggak usah ngafal lah gitu ya. Hati-hati, itu tipu daya setan. Ya. Ketika kita menghafal, jadi kita juga harus siap konsekuensinya untuk murojaah. Dan murojaah tidak sulit. Ya. Coba nanti itu kita bahas kapan-kapan saja. Tapi ini diantara untuk memuliakan Al-Quran, diantara biar Al-Quran menjadi sahabat kita. Karena untuk belajar bacanya nanti insya Allah cepat ya. Kalau teman-teman memang mau serius begitu ya, silakan cari guru-guru yang berkompeten, bacaannya bagus begitu ya, silakan dipelajari dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi Al-Quran ini akan memberikan feedback yang besar buat kita, begitu ya. Begini, susah menjelaskan rasa madu kepada orang yang belum pernah mencicipi madu. Itu susah tuh. Jadi rasa madu tuh manis, legit-legit gimana gitu ya. Ada manis-manisnya, ada dan lain sebagainya. Begitu juga Al-Quran, susah untuk menjelaskan kalau teman-teman belum terjun langsung ke dunia Al-Quran. Malam hari bangun malam coba baca Al-Quran, di saat orang lain belum bangun, di saat ayam pun belum bangun begitu ya. Kita baca Quran, kita tadaburi benar-benar sedikit demi sedikit gitu ya. Itu lebih mengena. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Qamar ya. Ini ayat diulang 4 kali di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Bunyi ayatnya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Saya ulangi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat, untuk dipelajari sebagai sarana zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal mim mudzakir, akan tetapi apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Ya, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Ada, kecuali hanya segelintir orang saja. Gitu ya. Saya pernah punya salah satu konsep gitu ya dalam kajian juga begitu. Jadi menghafal Quran bukan tidak mondok bukan berarti nggak bisa menghafal Quran. Begitu. Itu sangat bisa banget. Ya silakan kalau teman-teman kan biasanya anak kuliah itu kan sukanya baca gitu ya. Suka baca, silakan baca-baca begitu. Menghafal Quran dengan mudah, 30 hari hafal Quran, ya 1 tahun hafal Quran dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ada 4 cara tadi kiat-kiat untuk yang bisa kita lakukan untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada kita itu sebagai hudan, sebagai petunjuk buat kita orang-orang yang bertakwa. Kalau kita nggak paham Al-Quran, maka mau bagaimana lagi? Kita mau apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Kelak nanti kalau kita ditanya sama Allah, kamu ngapain aja di dunia? Gitu ya. Quran nggak selesai. Belum sempat ya Allah mempelajarinya, ya elah masih mikirin itu ya Allah susah banget gitu ya. Ya udah kalau udah pasrah gitu, udah bahasanya bahasa Jawanya leleh luweh begitulah ya, nggak mau bergerak sama sekali, udah selesai. Al-Quran tidak akan menjadi penolong buat kita gitu ya. Semakin gede perjuangan yang kita berikan untuk mendapatkan cinta dari Al-Quran,
maka yang diberikan juga semakin gede, keberkahannya semakin gede, begitu ya. Ketika saya cermati dari beberapa guru saya, itu memang demikian. Ya, saya dulu juga belajarnya begitu teman-teman. Saya berangkat dari tempat tinggal sampai kemudian ke Ma'had, ke pondok itu naik sepeda sejauh mungkin, ya nggak jauh banget, cuma jalannya jelek. Dan sebelum subuh berangkatnya, jam 4 udah berangkat sebelum subuh, nanti subuh di pinggir jalan begitu. Biasanya udah mandi dulu, dan nanti pulang-pulang sudah jam 11 malam, naik sepeda. Dan waktu itu saya mondoknya di bulan-bulan kayak gini, masih hujan deres-deresnya begitu ya. Jadi pulang tuh seringnya kehujanan. Nah besoknya lagi nggak sempat buat nyuci baju. Kapan mau nyuci baju coba? Berangkat jam 4 pagi. Ya kecuali sebelum itu kita udah nyuci dulu. Udah nggak sempat. Jadi begitu. Tapi sungguh-sungguh, yang saya lakukan sungguh-sungguh, saya berdoa di kala itu, ya Allah saksikan ya Allah, ini kok berat banget nih berjuang bersama Al-Quran. Katanya mudah, ya gitu kan? Kemudahan untuk belajar menghafal Al-Quran itu tidak menghilangkan ujian darinya. Tadi yang di depan saya sampaikan, ujian itu untuk meningkatkan dari kualitas manusia, derajat manusia. Kita kan begitu ya, kalau mau naik kelas, mau lulus, itu ada ujiannya. Ada ujiannya, biar apa? Biar kita bisa upgrade. Kalau nggak lulus ya dia tinggal di kelas, bahasanya begitu ya. Demikian juga dari Allah, dikasih ujiannya. Begitu. Nah, untuk menghafalnya memang mudah banget ya, tapi ujian untuk mendapatkan hal itu yang harus diperjuangkan. Dan benar teman-teman, di antara beberapa teman saya yang saat itu satu angkatan, yang awet untuk berdakwah dengan Al-Quran, yang awet untuk kemudian senantiasa berinteraksi menyampaikan Al-Quran, hanya ada beberapa orang saja, gitu ya. Alhamdulillah termasuk saya, dan juga termasuk teman-teman. Ada berapa 30 orang yang hadir pada malam hari ini. Ya, kalian nanti habis ini start bareng, ya. Udah saya kasih materinya sama, tinggal siapa saja yang mau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cinta dari Al-Quran, dialah yang menjadi pemenang di mata Allah, ya. Ingat, di mata Allah, bukan di mata manusia. Kita kalau sudah berurusan dengan Quran itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan manusia, langsung kepada Allah, ya. Saya pernah dinasihati sama Ustadz saya, kalau kamu sedang baca Al-Quran, ya, itu sejatinya kita lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan makhluk. Ya, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang sampai sekarang kita bisa megang itu Al-Quran. Gak ada umat-umat yang lain selain umat Islam yang megang mukjizat dari nabinya. Nabi Musa punya tongkat gitu kan, nggak diwariskan tuh tongkatnya tuh, ya tongkatnya akan hilang binasa ketika Nabi Musa juga wafat begitu. Kalau ada yang ntar dibuat mainan, dia buat belah laut gitu kan, iseng-iseng itu buat belah-belah, nggak enak gitu kan. Nabi yang lain juga nggak ada. Ada kitab-kitab pun itu sudah dirubah-rubah dan lain sebagainya ya. Hanya Al-Quran yang otentik. Begitu insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya review sekali lagi ya. Yang pertama, untuk kiat-kiat agar kita semakin dekat dan cinta kepada Al-Quran, menjadi teman hidup kita, sahabat kita yang dia tidak akan pernah berkhianat, begitu ya. Tapi kita bisa mengkhianati Al-Quran, bisa banget ya. Maka jangan sampai terjadi. Yang pertama, kita harus punya waktu khusus. 1 jam atau 2 jam yang kita miliki, kita harus punya itu ya, dipetakan, bahasanya itu dream mapping dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus punya mushaf khusus ya. Saya bagi 2 tadi, ada yang cetakan dari Departemen Agama, ada yang cetakan dari Madinah gitu. Syukur-syukur bisa cari yang ada artinya juga. Kemudian yang ketiga, kita harus mempelajari detail-detailnya, mulai dari bacaan yang baik dan benar, kalau bisa bersanad sampai tersambung kepada Rasulullah SAW, bacaannya itu lebih bagus lagi tuh, lebih keren lagi. Ya, jadi bacaan kita bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tahfidz, ya kita mulai sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran itu.
Gitu ya, menghafal itu tanda cinta. Kita kalau cinta sama seorang, kita akan hafal dia tuh, namanya, rumahnya, ukuran sepatunya ya, dan lain sebagainya. Kita hafal. Demikian juga Al-Quran. Cinta dengan Quran itu tandanya dengan menghafal. Dan murojaah adalah kesetiaan. Nah, jadi apalah arti cinta tanpa sebuah kesetiaan? Cilah. Quotes ya, hati-hati. Kemudian kita juga harus mempelajari tafsirnya. Dan yang keempat, yang terakhir, menjadi ahlul Quran artinya siap menjadi orang yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan itu bukan ya tidak banyak, sedikit saja. Syukur-syukur yang sedikit ini bisa diamalkan. Begitu ya, bukan saya yang pintar tapi memang Allah yang kemudian melewati saya, begitu ya, melewati saya terlebih dahulu, baru teman-teman kemudian bisa mendapatkannya. Gitu. Jadi bukan saya yang pintar, tapi Allah yang menghendaki ilmu ini sampai kepada teman-teman sekalian. Demikian akhirul kalam saya sampaikan kepada Mas Rahmat Hidayat selaku moderator atau MC. Fadhal. Baik, jazakallah Pak Ustadz atas mauidhah yang disampaikan tentang Al-Quran. Semoga semakin menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai teman hidup kita. Nah, boleh tuh beberapa kiat-kiat, beberapa tips yang telah disampaikan menjadi usaha kita supaya lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Bagaimana nih teman-teman, udah paham belum mengenai mauidhah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz? Boleh nih kalau ada pertanyaan disampaikan agar kepemahaman kita semakin dalam, semakin tajam gitu. Nah, bisa dengan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu atau juga dengan mengetik di kolom chat seperti itu. Nah, ada beberapa pertanyaan di kolom chat, biar saya bacakan dulu satu-satu. Dari Mas Yogi Afrian. Pertanyaannya itu, apakah keutamaan membaca Al-Quran melalui handphone, apakah sama dengan keutamaan membaca Al-Quran menggunakan mushaf? Dan di dalam Al-Quran terdapat pengulangan ayat. Apakah maksud pengulangan tersebut, Pak Ustadz? Seperti itu. Gimana Pak? Bisa langsung dijawab? Oke, baik. Apakah membaca Al-Quran sama keutamaannya dengan membaca mushaf yang dalam Al-Quran? Sama, ya, sama. Karena dia tetap bacaan Al-Quran, maksudnya tetap huruf yang ada pada Al-Quran. Sama juga ketika teman-teman membaca dengan hafalan ataupun membaca dengan membuka mushaf, itu sama saja. Jadi tidak ada bedanya. Jadi menurut saya dengan hadirnya Quran Android atau aplikasi Al-Quran dalam HP itu menjadi sebuah solusi banget buat kita. Di saat kita memang tidak bawa Al-Quran, begitu ya, dan kita mungkin punya tanggung jawab hafalan atau sedang pengen banget baca Al-Quran, rindu gitu dengan bacaan Quran, bisa banget menggunakan Android, dan ini bisa digunakan juga untuk para akhwat, untuk akhwat yang dia sedang mohon maaf dalam keadaan tidak suci, ya, lagi libur begitu bahasanya, dia bisa menggunakan mushaf, menggunakan Al-Quran di Android untuk solusinya. Jadi bukan berarti yang libur itu nanti dia tidak sama sekali baca Quran, hanya saja kadarnya dikurangi. Kalau misalkan ketika masa sucinya dia membaca misalkan 1 juz, di masa liburnya dia membaca mungkin setengah juz atau 1/4 juz begitu. Hanya dikurangi sedikit saja. Tapi jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Untuk laki-laki bisa, itu sangat-sangat bisa banget ya. Dimanapun kapanpun bisa baca Al-Quran. Gitu. Atau kalau mau pakai tadi beli Qurannya Quran yang kecil tuh, Quran saku tuh enak banget gitu ya. Kalau mau pakai Android juga tidak masalah. Jadi sama keutamaannya, pahalanya.
Satu hurufnya sama dengan 10 kebaikan. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim huruf, tapi alif huruf, lam huruf, dan mim juga huruf. Artinya 3 keutamaan dia kalikan 10 menjadi 30 keutamaan. Begitu, tetap sama. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat pengulangan ayat. Apakah maksud pengulangan tersebut? Gimana nih maksudnya nih? Saya tidak jelas. Mungkin dari Mas Yogi bisa iya. Mungkin dari Mas Yogi Afrian Chandra bisa memaparkan lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sudah, insyaallah. Waalaikumsalam. Baik, jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan pertanyaan kedua tadi adalah pengulangan dalam Al-Quran, misalkan dalam surat Ar-Rahman, kan fabi ayya ila rabbikuma tukadziban, diulang beberapa kali di dalam surat Ar-Rahman, dan beberapa ayat-ayat lainnya itu diulang di beberapa surat. Nah, apa maksud tujuan dari pengulangan ayat-ayat tersebut, Pak Ustadz? Baik, nampaknya Pak Ustadz ada kendala teknis sebentar untuk ditunggu ya teman-teman. Ya, sudah tadi. Tadi ada gangguan sedikit ya. Sudah bisa dijawab? Bisa Ustadz, silakan Ustadz. Ya, baik. Ya, di antara maksud pengulangan Al-Quran atau ayat Al-Quran yang begitu banyaknya, itu berarti masih banyak orang yang paham. Begitu. Apa arti dari fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Maksudnya orang tuh paham ayat itu tuh artinya itu. Tapi masih juga banyak yang dia mendustakan nikmat-nikmat Allah. Begitu ya. Masih juga mendustakan. Jangan ngomongin itu deh. Kita bahas yang tadi kita sampaikan ya. Di Quran surah tadi, Al-Qamar tadi, ada 4 kali pengulangan. Kalau yang Ar-Rahman tadi 31 pengulangan ya kalau salah. Nanti bisa dicek lagi. Kalau saya salah bisa dikoreksi. Kalau dia Al-Qamar tadi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Ya, dijadikan sebagai peringatan. Akan tapi apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Maksudnya adalah Allah nantang nih. Allah sudah menyambung, sudah memberikan garansi bahwa Al-Quran ini mudah nih dihafal. Di sini pakai lam taukid dan juga qad harfiyah. Lam untuk menegaskan, qad untuk bahasanya menghilangkan rasa-rasa yang nggak yakin. Tuh. Ya, Allah sudah bersungguh-sungguh menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan yang mudah untuk dihafal. Masih aja ada orang yang bertanya, emang beneran mudah ya? Ada orang yang sudah kemudian dia menapaki jalan bersama Al-Quran, dia balik kanan. Begitu. Padahal dia sudah paham betul mengenai ayat tersebut. Ya,
Kalau di Ar-Rahman tadi, ya begitu. Orang sudah banyak tahu, hafal bahkan Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi masih saja juga mendustakan nikmat-nikmat Allah. Ya, kita iri dengan nikmat orang lain itu juga mendustakan nikmat Allah. Begitu ya. Coba kita punya mata, kita punya telinga, kita punya mulut, punya hidung yang normal. Seberapa banyak kita mensyukuri dalam satu hari? Kemudian seberapa sering kita mengingat bahwa itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, kita punya tangan, kita punya kaki, berapa kali kita gunakan untuk taat, berapa kali kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat mana lagi yang mau kau dustakan? Begitu. Di antara banyak sekali nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi cukup dengan bersyukur. Ya, alhamdulillah. Meskipun kita masih punya kekurangan, ya, pasti masih ada orang lain yang mungkin lebih kurang dari kita, begitu ya. Barangkali juga posisi kita saat ini adalah impian bagi orang yang lainnya. Kita masuk Ulman Astra itu, ternyata ada orang yang kemudian pengen di posisi kita, tapi kita tidak memaksimalkan hal itu, misalkan contohnya. Semoga bisa dipahami. Jadi intinya adalah semakin banyak pengulangan itu maksudnya Allah pengen ngingetin lagi. Segitu banyaknya diulang saja masih banyak yang lalai gitu. Apalagi maksudnya bahasanya cuma sekali 2 kali gitu. Insya Allah demikian ya. Tujuannya biar mengingatkan banyak manusia. Begitu pentingnya ayat itu untuk diperhatikan lagi. Baik, semoga bisa dipahami. Cukup ya. Ya, untuk Mas Yogi gimana Mas? Sudah bisa terjawabkan? Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya Ustadz. Berarti itu sebagai reminder juga buat kita ya Pak Ustadz. Suaranya, halo. Ayat pengulangan. Langsung ke pertanyaan kedua atau gimana Mas Rahmat? Ya mungkin untuk bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Halo, suara saya masuk? Masuk. Iya. Nah, dari Ridho nih, pertanyaannya, apakah orang yang dimudahkan untuk menghafal Al-Quran berarti Allah menginginkan dia menjadi baik? Nah, lalu bagaimana dengan orang yang dipersulit dalam menghafal Al-Quran? Apakah itu juga kehendak Allah? Itu Pak Ustadz. Oke, baik. Orang yang kemudian dia dimudahkan untuk menghafal Al-Quran itu adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang dia agak lama atau susah menghafal Quran dia dibenci atau disusahkan sama Allah. Tidak. Tadi yang seperti saya sampaikan, mungkin saja Allah tuh lebih cinta sama kita. Jadi jangan terlalu pesimis dulu. Ya, kalau kemudian hafalan kita agak seret. Tapi optimis saja. Mungkin Allah sedang menguji kita. Mungkin Allah lebih cinta sama kita. Sehingga kita Allah pengen mendengarkan ayat itu dibaca berkali-kali lagi. Gitu. Itu yang pertama. Tapi saya juga pernah mengalami ya keadaan seperti itu, di mana waktu itu wajib dalam sehari store-nya 3 halaman dan saya hanya bisa menyetorkan setengah halaman. Itu Masya Allah tuh jauh banget 3 halaman, setengah halaman ke 3 halaman tuh. Ya itu seakan-akan tuh kita mau banting apa gitu ya. Itu begitu. Ternyata setelah dibaca berulang-ulang, dibaca artinya juga itu adalah masalah yang kita hadapi. Ya, jadi mungkin bisa itu juga. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk susah dalam menghafal, itu Allah pengen memberikan sinyal bahwa ini loh masalahmu, solusinya begini, begitu. Ya, nanti bisa dicek. Kalau yang saya alami begitu. Tapi demikian juga yang dialami oleh Ustadz saya, Ustadz Faisal. Saya lupa namanya. Udah lama gak ketemu juga. Beliau pernah menceritakan begini.
beliau tuh di 2 bulan pertama itu setoran hanya setengah halaman ya, padahal target cuma 2 tahun. Setengah halaman tuh nggak sampai tuh 2 tahun tuh ya, nggak akan selesai maksudnya. Selama 2 bulan dia hanya menghafalnya setengah halaman, dan setelah selesai hafalan itu dia seringnya nangis ya, minta solusi dari ustadznya. Ustadz, capek banget nih ngafalnya nih ya, nanti ketinggalannya jauh banget sama teman-teman yang lainnya. Dia sampai nangis begitu ya. Nah, akan tapi ternyata dalam waktu 10 bulan ya, di bulan ketiga itu hafalannya gacor. Maksudnya lancar banget gitu ya. Gacor tuh lancar banget. Gitu, lancar banget. Sampai kemudian 10 bulan beliau selesai 30 juz. Bukan berarti yang cepat itu lebih baik, yang lambat lebih buruk. Tidak. Para sahabat itu menghafalnya nggak cepat. Ya, Umar saja 2 tahun untuk menghafalkan Al-Baqarah. Umar, sekelas Umar ya. Gitu. Nah, kita harusnya bisa juga. Kita harus juga bisa seperti itu. Kemudian tadi para sahabat menghafalnya nggak banyak-banyak. Ya, kata seorang sahabat, dia menghafalnya 10 ayat, difahami, dihafalkan, diamalkan, baru kemudian lanjutkan 10 ayat setelahnya. Begitu ya. Insya Allah itu semoga bisa membuka pikiran lagi ya, bukan berarti Allah benci sama kita, enggak. Tapi Allah sudah jamin kemudahan, tapi tidak menjamin kita selamat atau kita terhindar dari ujian-ujiannya. Semakin banyak ujian, kita semakin dewasa untuk menghafalkan Al-Quran. Mohon maaf. Gitu ya, insya Allah. Semoga Allah berkahi. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Ada lagi? Oke, mungkin satu pertanyaan di kolom chat dari saudara Hatta. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya seberapa penting kita belajar nagom. Aduh gimana ini bacanya? Ya seperti itu Pak Ustadz. Seberapa penting kita belajar nagom. Nagom itu lagu ya kalau nggak salah ya. Kalau kita taunya langgam lah begitu ya. Itu bukan ya dimaksud? Iya ya, insya Allah itu ya. Kalau nggak salah. Jadi begini, seberapa penting kita belajar nagom? Kalau saya pribadi, saya tidak mengajar ya secara spesifik lagu atau irama dalam Al-Quran. Karena nanti ada beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama bahwa bacaan Nabi tidak berirama. Jadi bacaan Nabi ternyata lurus saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, gitu. Maliki Yaumiddin. Gitu. Jadi lurus, lempeng gitu ya. Kita kalau mendengarnya elah bacaannya anyep amat gitu. Tapi Rasul ya, Rasul beliau. Kita dengar bacaannya tentram hati kita. Kemudian ada juga dalam satu riwayat dari hadisnya itu dari riwayat Imam Tirmizi, beliau menjelaskan bahwa badiru bil mauti sittan, mintalah kamu kematian. Kita taunya kan nih kalau minta mati kan nggak boleh, haram. Mintalah kamu kematian ketika ada 6 hal yang sudah terjadi. Ya. Yang nomor 1 sampai 5 nggak kita bahas, nanti silakan dicari sendiri di kajian YouTube ada, di kitabnya At-Tadhkirah karyanya Imam Al-Qurtubi, ya, ada 2 jilid, nanti bisa dicari sendiri. Kita langsung masuk ke yang poin ke-6, ketika orang sudah mulai membaca Al-Quran dengan nada, dengan lagu, dan diiringi dengan dentingan alat musik, ya. Dan kemudian orang-orang di sekitarnya akan menyuruh dia atau menganggap dia sebagai orang yang pintar, orang yang bisa dijadikan sebagai imam. Ya, gambarannya adalah nanti akan banyak orang itu imam, bacaannya bagusnya minta ampun, tapi dia nggak tahu maknanya. Yang penting modal suara bagus. Ya, dan kesalahan banyak dari pemuda-pemuda kita saat ini adalah dia belajar langsung ke lagunya, bukan ke makhraj, sifat terlebih dahulu, tahsin dulu. Karena memang begitu di YouTube sekarang banyaknya ya belajar lagu ya, bukan dari awal belajar dari pondasinya gitu. Ya bukan salah juga gitu ya. Mungkin mereka memegang satu hadis ya, yakni zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Kalau secara bahasa ini artinya bacalah Al-Qur'an, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian.
Kan tapi kata para ulama ini tafsirnya bukan begitu. Bacaannya harus artinya dibalik. Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah suara kalian dengan Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi bukan Al-Qur'an enggak dihiasi apapun juga udah indah gitu loh. Tidak harus dihiasi dengan lagu-lagu yang begitu meliuk-liuk gitu ya sehingga orang terkesima dengan suaranya. Ya, akan tapi yang diindahkan adalah suara kita dengan Al-Qur'an. Jangan banyak gibah, jangan banyak fitnah, jangan banyak mencela, ya, tajassus, mencari-cari kesalahan orang-orang lain, ya. Kemudian ngajak orang ke tempat yang ke hal yang buruk misalkan. Maka daripada itu lebih baik diam dan hiasilah dengan Al-Qur'an bacaannya. Gitu ya. Kalau dari saya pribadi nanti kalau lagu itu akan mengikuti. Sebagaimana kita kalau sudah belajar dengan sungguh-sungguh tahsin, itu nanti lagu akan mengikuti. Gitu ya. Itu kuncinya di situ insyaallah. Belajar tahsin bagus, lagu akan mengikuti. Semoga dirahmati Allah. Cukup. Nah, iya Pak Ustadz. Ada tanggapan lagi dari Saudara Hatta. Yang Hatta dengar katanya dari Ustadz Adi Hidayat, Rasulullah kalau baca Al-Quran pakai irama jiharkah itu gimana? Saya belum tahu riwayatnya, gitu ya. Ada beberapa pendapat Ustaz juga yang kitabnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hanya maksudnya dari beberapa kalangan-kalangan saja orang ngambil comot sini, comot situ, gitu ya. Jadi kita bahasanya itu mengomparasikan hadis, ya. Ada hadis yang berbunyi demikian, kita ikuti yang demikian. Kalau secara spesifik itu hadis atau hanya perkataan ulama, gitu ya. Dan saya kira saya dengarnya bukan dari Ustadz Adi Hidayat, ya. Beliau yang mengatakan orang lain, gitu ya. Karena bagaimana ya nanti kacau kalau orang nanti belajar lagunya sehingga lagunya bagus, suaranya bagus, nadanya bagus, tapi bacaan nggak berkualitas, hurufnya nggak bagus, kemudian tajwidnya jelek, belepotan, nanti itu jauh tidak ada manfaatnya sama sekali. Biasanya begitu. Jadi orang tuh hanya mengidolakan dia sebagai lagu yang bagus atau memang dia paham maknanya. Demikian ya. Gitu. Ini hanya ingat nasihat sebagai sahabat saja. Gitu. Kalaupun mau ambil pendapat yang lainnya juga silakan. Tidak ada pemaksaan. Hanya kalau bertanya sama saya, pendapat saya bukan pendapat saya. Saya mengambil jalan yang tersebut berdasarkan hadis, berdasarkan juga kata para ulama. Demikian insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, baik. Mungkin seperti itu untuk Saudara Hatta atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari kajian malam ini, yaitu dari Saudari Septia Yunur Aini. Saya mau bertanya bagaimana cara anak memberikan semangat dan dukungan real seperti apa kepada orang tua kita untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, lebih tepatnya tips untuk mengajak orang tua kita mengaji. Seperti itu, Pak Ustadz. Baik. Kalau cara yang terbaik ya, kalau sudah melalui tahap ini, insya Allah itu nanti tinggal mencari cara yang lainnya. Kalau cara yang terbaik adalah kita kemudian mempraktikkan hal yang terbaik, yakni bacaan terbaik yang kita sampaikan di depan mereka. Kemudian jadi pelan-pelan gitu ya, tidak kemudian langsung bahasanya apa ya, anjlok, langsung dijudge, baca Qurannya begini gitu. Intinya begini, teman-teman nanti seperti yang sudah 4 hal tadi saya sampaikan, dilakukan terlebih dahulu. Kalau kita sudah merasa ya Al-Quran itu menjadi bagian hidup kita, insya Allah tutur kata kita nih Allah yang akan bimbing. Gitu ya, Allah yang akan bimbing. Coba nasihati bapak ibunya dengan baik dulu, dengan baik. Atau begini, atau teman-teman buat kelas di rumah. Saya dulu begitu. Orang tua saya dulu tidak pengen saya tuh masuk ke pondok pesantren, ya, tidak pengen. Kemudian setelah masuk ke pondok pesantren, saya belajar Al-Quran, butuh waktu yang sangat lama, mulai dari 3 tahun di SMK,
tambah 3 tahun lagi setelah SMK itu ke pondok pesantren. Jadi 6 tahun kita baru bisa apa? Bisa mengajak orang tua untuk mengaji. Ya, jadi ketika saya punya ilmu yang bisa saya transferkan kepada orang tua, itu di rumah bukan kita ya yang mengajak orang tua, tapi orang tua yang minta sendiri. Orang tua yang minta sendiri, karena orang tua tahu bagaimana hasil kita, bagaimana kemudian kita punya program ya dalam hidup kita. Kita sudah berjanji bakal menjadi sahabat Al-Quran, ya kita praktikkan itu semua. Dan kemudian kalau Allah menghendaki, Allah akan buka hati orang tua kita masing-masing. Ya semoga Allah berkahi orang tua kita masing-masing. Demikian sampai kemudian di rumah itu kami punya kelas. Iya, saya gurunya gitu ya. Jadi ngajarin orang tuanya, bukan guru gitu, tapi kita belajar bareng. Ada papan tulis, ya pokoknya kayak di kelas lah, kayak semacam kayak ngajar kayak gini ya. Dijelasin per hurufnya a, ba, ta, sa gitu. Yang ada bercanda begitu ya. Maksudnya bercanda itu kita bercanda ilmu. Ada kedekatan antara anak dengan kedua orang tua begitu ya. Nah, dan tugas kita hanya menyampaikan saja. Kendati mau atau tidaknya, serahkan urusan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib saja ya tidak bisa masuk Islam gitu. Ya, kata Allah, ya hidayah itu bukan pada kamu Muhammad, hidayah itu aku yang punya. Kamu tugasnya hanya menyampaikan saja, kita menyampaikan saja. Lakukan adab yang terbaik, lakukan hal yang terbaik, kemudian serahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jadi kita dulu yang harus baik ya, yang harus menguasai itu, kemudian bisa kita mengajak orang lain untuk orang tua kita mungkin ya. Barakallahu fiik. Seperti itu untuk dari pertanyaan Kak Septia Yunur Aini. Gimana Kak Septia, apakah sudah menjawab? Mungkin ada tanggapan lagi? Ya, nampaknya sudah. Berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:30, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menanyakan yang telah menyampaikan pertanyaannya, dan juga kepada Pak Ustadz yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan Ustadz Arfian bisa masuk ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebelum acara ditutup, akan saya sampaikan bahwa ada absensi untuk teman-teman seluruh peserta di kolom chat. Bisa diisi untuk tautannya di kolom chat tersebut. Dan sebelum acara ditutup juga akan saya sampaikan kita akan foto bersama terlebih dahulu ya, baik untuk dokumentasi juga. Nah, maka dari itu saya harap kepada teman-teman untuk bisa membuka fitur kameranya dan mohon bantuannya kepada tim panitia untuk mempersiapkan dokumentasinya. Seperti itu. Oh, izin minta teman-teman bisa ada Mas Afri buat dokumentasinya, Mas. Siap, insya Allah. Baik, saya pandu ya teman-teman. Sudah on cam. 1, 2. Mungkin Mas Afri bisa ikut aba-aba juga, Mas. Baik. Sudah semua belum? Baik. Yuk teman-teman. Baik, kita hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Mau lagi? Susah ya kalau daring gaya bebas.
Kali aja lagi Mas mungkin. Boleh. Sekali lagi Ustaz izin. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Afri. Jazakallah. Baik, terima kasih saya ucapkan ya. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Untuk acara kajian ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC memohon maaf. Ya, saya selaku MC memohon maaf apabila dalam membawakan acara kajian pada malam hari ini banyak terdapat kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Nah, jangan lupa juga untuk mengisi absensi ya. Tautannya ada di kolom chat. Nah, baik untuk acara tausiah pada malam hari ini dicukupkan. Saya Rahmat Hidayat pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa lihat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Arfian. Jazakallah khairan Ustaz dan seluruh Selesai.